Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan dengan baca Bismillahirrahmanirrahim. Tajuk kita kejahatan. Tolong dicari sebab muka suratnya asik teratur ya. Kejahatan satu, jahat, zalim. Manusia ini sepatutnya zaman sudah modern, patutnya si ada lagi kezaliman, si ada lagi kejahatan. Lebih-lebih lagi orang itu beragama Islam. Orang bila bertetangga, berjiran dengan orang Islam, dia akan merasa aman daripada kejahatan mulut dan tangan. Oleh itu Rasulullah mengatakan al-muslimu, orang Islam yang betul itu adalah man salimal muslimun. Ya, di mana orang-orang Islam selamat min yadihi walisani. Apabila ada kejahatan di tengah-tengah di kawasan orang Islam, itu bermakna orang-orangnya belum Islam. Saya pernah cakap sama kawan di PIBG Demak Jaya, saya kata saya iri hati ingin bertempat tinggal di kawasan Cina. Nampak si ada suara-suara jahat gitu. Si ada pencurian. Apa dia kata sama saya? Jujur dia katakan 2 kali 5. Kalau di kawasan Islam saja banyak kejahatan, bayangkan di kawasan yang tidak Islam. Nah, itu. Oleh itu perlu Islam kita perbaiki dengan harapan kita masing-masing merasa aman. Kita alhamdulillah di akhir-akhir ini sudah mulai nampak kejayaan. Ya, duit sadak sudah tidak kedengaran lagi, hilang. Selipar, kasut sudah alhamdulillah. Ini perlu dikekalkan dan dinaikkan. Tak kali di tempat ibadah macam masjid ini sih aman. Dalam khutbah saya mengatakan, tolonglah bezakan antara masjid dengan pasar. Antara masjid dengan tempat hiburan. Tentu ada beza. Ya, ini ya. Supaya orang menikmati tenang, tentram. Si ada kejahatan mulut dan tangan. Di sekolah patutnya aman. Tidak ada bullying. Membuli tidak ada. Di university tidak ada. Sepatutnya. Ya, nah, itu. Kita cakap kejahatan. Ada ayat di dalam surah Al-Jumu'ah. Kata kita Jumaat. Nah, Jumu'ah. Ada ramai yang keliru membaca Jum'ah. Jumu'ah. Idza nudiya lis-sholati min yaumil Jumu'ah. Fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Simak surah Al-Jumu'ah, yaitu surah ke-62 ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala yatamannaunahu abada
bima qaddamat aydihim wallahu alimun bizzalimin. Bacanya pandai-pandai. Buka Quran. Apa maksudnya? Wala yatamannaunahu abada. Dan mereka, yakni orang-orang Yahudi, tidak akan mengharapkan kematian itu selama-lamanya. Bima qaddamat aydihim. Disebabkan kejahatan yang telah mereka perbuat dengan tangan mereka sendiri. Wallahu, dan Allah alimun, maha mengetahui bizzalimin, orang-orang yang zalim. Ini asbabun nuzulnya untuk orang-orang Yahudi. Orang Yahudi ini menurut sejarah si punya negara. Lari sana, lari sini. Si punya nationality. Ya. Oleh itu, dan nampak kejahatannya itu, nampak kezolimannya. Apa sebab dia tidak ada? Yang namanya mati sih ada. Dia akan hidup. Orang yang seingat mati biasanya zalim. Jahat. Hidupnya ikut hawa nafsu dunia. Saya masih ingat 25 tahun yang silam. Ya, seorang dokter di Singapura. Dia kata kita ini akan hidup selamanya. Oleh itu orang-orang kafir karena si ada angan-angan mau mati, ya, si ada harapan mati, si ada. Oleh itu dia akan senantiasa hidup dan hidupnya begitu bebas. Ya, kalau orang ingat mati, insya Allah akan persiapan dengan ibadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh itu Nabi mengatakan orang yang pintar itu yang ada persiapan untuk mati. Maaflah, mananya apa? Orang yang tidak ada siap-siap ya si pintar. Orang yang pintar untuk menghadapi pesaraan itu nabung. Tabungan mati itu amal ibadah. Termasuk harta benda. Ingat sih, bahwa harta benda itu boleh dibawa mati. Bukan keretanya yang dibawa mati, bukan. Kereta itu untuk dipinjamkan orang, untuk digunakan ibadah, nah itu akan dibawa mati. Apanya? Pahalanya. Itu. Duit itu boleh dibawa mati sebab diinfakkan, disedekahkan. Ada seorang suami cakap sama istrinya, dia kata, yang boleh sih kita nabung, beli saham, boleh bang, ya. Supaya kita untung berlipat ganda. Setiap tahun selalu ditanya, bang mana untungnya? Gitu. Itu ya. Kalau orang ingat persiapan mati. Ya, disebutnya di dalam hadis al-qayyisu, orang pintar. Ya, mudah-mudahan kita termasuk pintar. Apa? Siap-siap akan mati. Ya, dengan amalan-amalan soleh. Melalui apa saja tadi, dengan sedekahnya, dengan zakatnya, dengan bagi-bagi ilmunya, dengan mengenepikan apa yang menghalangi jalan orang. Ya, itulah yang disebut orang pintar. Jangan macam Yahudi,
pintarnya pintar bunuh, pintar jahat, pintar maksiat. Oleh itu apabila dia membunuh anak-anak dan lain sebagainya, bagi saya si aneh. Akan tiba saatnya apabila penyakit Yahudi itu merebak ke negara-negara kita. Akan terjadi macam itu. Ya, termasuk komunis dan lain sebagainya. Apa sebab? Sebab mereka tidak akan mati, maunya hidup. Itu nah. Ayo. Kejahatan adalah bayangan kegelapan yang selalu terkejar oleh cahaya kebenaran. Jahat itu gelap. Orang jahat, orang gelap. Orang kegelapan pasti jahat. Orang terang sih jahat. Oleh itu penjahat-penjahat sukanya tempat-tempat gelap. Pencuri tempat gelap. Apakah betul tempat gelap sih? Meskipun terang macam ini dia anggap gelap. Terutama gelap apanya? Gelap mata hatinya. Itu boleh diatasi dengan kebenaran. Jadi antara jahat dengan benar, zalim dengan adil, itu saling melawan. Mana yang lebih kuat? Ya, kegelapan dengan cahaya itu selalu bermusuhan. Mana yang kita pilih? Jadi itu akan saling kejar mengejar. Jahat benar, jahat benar. Itu nah. Kejahatan bukanlah jalan menuju kebahagiaan, tetapi hanya menghasilkan penderitaan. Saya apabila selalu pergi ke penjara dulu, sekarang pun rindu saya. Si dijemput lagi ke penjara. Senang cakap sama mereka. Saya tanya, nyaman kasih di penjara? Apa jawabnya? Si nyaman. Jangan curi. Itu. Ya, si nyaman. Ada pencuri senyum. Ada. Tapi lepas itu nangis. Si ada pencuri kaya, si ada. Meskipun kaya, si akan tenang. Terkejar-kejar itu. Ya. Itu pengalaman saya berkenalan dengan mereka. Ya. Nampak hebat ya. Orang korupsi itu wait and see aja. Si akan tenang. Ya. Orang jahat si akan tenang. Hidupnya selalu melarat. Apa yang melarat? Jiwanya. Si tentram. Si boleh tengok polis, si boleh. Selalu was-was saja lah. Dianggapnya mau tangkap dia. Padahal assalamualaikum. Mau bawa minum kopi. Tapi salah faham. Itu. Oleh itu tidak ada kebaikan ya. Kecuali melakukan ya, kebaikan. Mengutuk kejahatan tugas setiap orang yang mencintai perdamaian dan keadilan. Ya. Kemungkaran itu ya, boleh diatasi pertama dengan kekuasaan. Ya, man ra'a minkum munkaron. Barang siapa yang tahu, yang nampak kemungkaran, kejahatan, kezaliman, kemaksiatan dan lain sebagainya, falyughayyirhu biyadihi. Satu, ubah dia. Ubah ya. Yang buruk jadi baik. Ubah. Kalau kita berkuasa. Dengan tangan, mananya dengan kekuasaan. Siapa-siapa yang sedang berkuasa, perbaiki yang buruk-buruk, yang jahat-jahat itu. Jangan dibiarkan. Kalau tidak, merebak. Mun si mampu, sebab kita si berkuasa, ya, falyughayyirhu biyadihi. Satu, dengan kekuasaan. Kedua,
Wah, bilisani, mulut, jangan diam. Jangan keluh. Itulah yang saya lihat zaman modern ini. Banyak yang sih punya mulut. Keluh. Mulutnya berat betul. Itulah jadinya merebak kejahatan. Kemaksiatan merebak. Sebab semua diam. Seolah-olah oke. Coba dengan caranya yang bijak. Ya, bil hikmah. Perbaiki. Mungkin tadi tangan ya. Kalau si kuasa dengan tepuk. Gitu. Tepuk, pegang tangan dia kalau mau pukul orang. Halangi dia. Tuh begitu. Tapi sih kan ya. Main video nah. Senang kalau ada macam itu. Ya mengumpul viewers itu. Sorry ya, di zaman sekarang ini cari duit. Ada orang berkelahi cari duit. Ada yang eksiden cari duit. Bukan terus tolong, bukan. Ambil gambar dulu, gitu. Asik gitu. Ini sudah mulai. Ya, sudah mulai yang namanya hubbud dunya. Ada kebakaran, ambil dulu. Tidak segerakah telepon bomba? Gago dengan ambil video dulu. Yang penting video dulu, bukan tolong dulu. Nah, ini perlu. Oleh itu kejahatan ya adalah tindakan yang merusak. Bukan hanya yang dijarah. Jarah itu bahasa Arab itu. Ya, bukan hanya sekedar dicuri, ya, dijarah, diambil, ya, itu. Tetapi juga yang melakukannya. Jadi kejahatan itu bukan hanya merusak kepada yang dinodai, tetapi juga kepada yang melakukan. Ego orang. Kita puas hati apabila menzalimi orang. Padahal dia sendiri juga kena. Itu yang orang sih perasan. Puas, dia kata, nah, mampus kau. Lupa. Dia sakit hatinya itu, jantung itu. Dengan ucapan macam itu, kita sendiri kena. Dengan emosional yang berlebihan, dengan mulut yang celupar itu, dia sudah nampak, tidak tentram jiwanya. Dan itu kalau selalu akan menjadikan penyakit yang kronik. Akhirnya apa? Kebiasaan, perangai, tabiat. Gitu. Nah, kebaikan tak terkalahkan oleh kejahatan jika kita apa? Berani berdiri melawannya. Kalau diam semua, udah. Yahudi merajalela sebab dia. Kalau Al-Qassam tidak berani, tidak jantan, sampai bila Palestina dijajah oleh Yahudi? Ya. Nah, itu. Nah, ini penting pengajaran kepada kita. Meskipun kita dengan demonstrasi saja, dengan membantu kesehatan, dengan membantu makanan dan minuman, kita sih diam. Ya, dan ini Yahudi sudah mulai sih tentram. Kalau kita bertindak bersama-sama. Ya. Saya bagi tahu tadi saya baca ada setengahnya yang mengutuk Arab Saudi sebab diam saja. Ya, dia terkini dia cakap sama utusan dari Amerika. Dia sanggup menyelesaikan, ikut bersama-sama menyelesaikan. Syaratnya satu, beri laluan Yahudi. Tapi yang kedua, beri kemerdekaan sama Palestina. Baru mau bantu. Gitu. Ya, banyak orang mengejek
Arab Saudi diam aja, dia kata, ya dia ada Ka'bah, ada Madinah, jadi perlu diperhitungkan. Kalau tidak, itu Yahudi akan seenaknya saja nembak. Itu, nah. Jadi itu urusan yang berkaitan ya. Tapi bagi kita adalah kebaikan tidak akan terkalahkan oleh kejahatan jika kita berani berdiri melawannya. Jangan diam saja. Itu ya. Kejahatan adalah pengkhianatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan yang mendasar. Jangan dibiarkan ya. Akan nilai-nilai kemanusiaan hilang kalau kejahatan, kezaliman itu kita biarkan. Ya, dia sudah tidak lagi memiliki jiwa kemanusiaan. Tapi yang ada adalah jiwa kehewanan, jiwa kebinatangan, atau kata Syekh Ali Waliullah, dia kata itu jiwa kesyaitanan. Itu ya. Jadi mungkin kecil, sikit. Ya, kata Nabi, kalau ada orang mencuri telur, jangan dibiarkan. Kalau dibiarkan, dia akan curi manuk. Ya, seolah-olah sah, tak ada masalah. Ya, kemarin saya minta maaf. Ada yang bagi tahu saya hari Jumat, ketika orang makan pisang, apa dia cakap? Saya 2 pokok kayu pisang hilang. Itu saya sih mau cakap. Coba. Ya. Coba apa sebabnya itu? Sampai sikit-sikit, kecil-kecil pun dicuri. Iya. Orang nanam letih, dia ambil, senang. Padahal rumahnya ada pagar, ada sudah berani. Ya. Oleh itu kan dulu saya cakap, maukah kampung kita aman? Ada ronda obatnya. Dulu apabila rumah-rumah baru, jalan di Semeriang sana itu ada tempat pos-pos, lepas itu lenyap. Lantik itu yang jahat-jahat itu supaya ronda. Bagi dia duit. Itu cara mengawasinya. Bukan dihukum. Cukup dihukum. Kalau selamanya menganggur. CCTV tidak ada guna bagi mereka. Sebab gelap. Orang jahat mana ada terang. Ya, jadi caranya adalah bagi kerja. Supaya kita kawal. Saya pernah mencadang sama polis. Bekas-bekas banduan itu masuk rekrut ke polis. Nampak aneh-aneh itu. Boleh diubah. Atau carikan jalan lain. Baru kejahatan merosot. Yang dadah-dadah itu bagi jalan, laluan. Macam mana caranya? Yakin kerajaan bijak menghadapi ini. Ya, nah itu. Kebaikan tidak terkalahkan sekali lagi oleh kejahatan. Jika kita ya, berani berdiri melawannya. Kejahatan adalah pengkhianatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan yang mendasar. Nah, itu. Sekarang ini humanity. Ya. Kalau dalam Islam bagi saya bukan sekedar kemanusiaan, tapi ini ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lillahi taala. Orang Islam dosa mendiam. Ya. Kejahatan adalah pengkhianatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan yang mendasar. Ya. Bukankah kekuatan, bukanlah kekuatan, tetapi ketulusan dalam kebaikan yang akan mengalahkan kejahatan. Oleh itu, kata orang, kalau ada orang miskin, ya jangan dibagi ikan, tapi bagi pancing. Itu.
Kalau bagi ikan dia diam. Ujung-ujung dia curi ikan. Ini banyak bahasa-bahasa ya yang kita selalu jumpa. Bagaimana cara mengatasinya? Ada sikit ya ingatan daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, meskipun ada kaitan dengan mimpi. Ya, mimpi itu penting ya. Selalu kita ajar anak cucu kita mesti mimpi. Ya, mimpi, angan-angan, cita-cita. Ya, sering orang nanya, saya mimpi. Ini kita baca hadisnya. Ya, panjang itu ya. Mimpi baik dari Allah. Namanya ar-ru'ya. Itu mimpi baik. Ya. Sedangkan mimpi buruk datangnya dari syaitan. Maka apabila salah seorang dari kalian mimpi sesuatu yang dibenci, hendaknya ia meniupkan 3 kali tiupan ketika bangun ya. Pandai ya niup ya. Uff, uff, 3 kali. Gitu nah. Kalau lalu meminta perlindungan dari kejahatannya, ya, kalau mimpinya buruk ya, sebab kejahatan tersebut tidak akan membahayakan dirinya. Nah, ini sering saya ditanya mimpi. Ya. Yang terkini ada yang nanya saya mimpi, Ustaz, saya kalau mimpi jumpa Habib bagaimana? Ya sebab Habib sering datang kan, lalu ngajar selawat apa. Ya terimpi-impi. Tapi alhamdulillah belum pernah saya jumpa orang mimpi jumpa saya. Namanya mimpi. Ya kalau baik ikutlah ini ya. Alhamdulillah jumpa mimpi orang baik-baik. Kalau mimpinya jumpa ular, tiuplah tadi 3 kali. Tidak akan bahaya apa sebab kan mimpi. Kata orang bunga tidur. Dan saya yakin kalau selalu baca Quran, rajin sholat, insya Allah mimpinya baik-baik. Bahkan ada hamba Allah bukan hanya mimpi. Ketika nazak itu sedang baca Quran. Itu yang kita inginkan, husnul khotimah. Yang saya khawatir begitu mimpi sedang hitung-hitung judi. Nomornya tertinggal dalam bag. Ini kita doakan saya. Mari kita doa dengan sekali zikrullah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama jangan tinggalkan sholat. Ya. Banyak sekali sekarang keluar di video itu. Di mana termasuk saya belum pernah belajar. Terpaksa diajar lagi. Saya buka lagi buku. Saya cari lagi. Ya macam-macam ilmu ya berkembang. Di samping kejahatan juga semakin berkembang. Kita teruskan kejahatan kedua. Allah Subhanahu wa taala berfirman surah An-Nisa. Surah An-Nisa itu surah keempat ya. Dimulakan dengan alhamdulillah. Ya, ayatnya ayat 110. Dan barang siapa berbuat kejahatan dan menganiaya dirinya, kemudian dia memohon ampunan kepada Allah, niscaya dia akan mendapatkan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ini Ar-Rahmanir Rahim Allah ini. Ya. Oleh itu Ustaz-ustaz yang bijak mengatakan, kalau ada orang jahat jangan dikutuk-kutuk, tapi bimbing dia.
Kalau punya bini si sholat, jangan dikutuk, apalagi dicerai. Unjuk ajar dia. Itu penyelesaian. Kalau murid nakal, jangan dilepas. Jangan diusir. Bimbing dia, didik dia. Itu caranya. Apa sebab? Allah sendiri bagi peluang. Selama berubah. Kita kan ingin segera. Si tahan. Itu. Ini dari surah An-Nisa ayat 110 tuh, coba tuh. Ya, barang siapa berbuat kejahatan dan menganiaya dirinya, zalim kepada diri sendiri, yaitu kemudian dia memohon ampun sama Allah, tentu disertai dengan amalan-amalan soleh. Itu ampunannya itu bukan sekedar istighfar dan taubat, perubahan. Nah, itu dia akan mendapatkan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Perlu ini dibimbing kepada yang berbuat kejahatan. Oleh itu sekarang ini penjara banyak yang menyebutnya istilah tidak rumah jahat. Seperti hospital. Tidak lagi rumah sakit, tapi rumah sehat. Tak kalau rumah sakit, nurse itu sakit kan sehat. Nah justru yang masuk hospital itu mau sehat. Bukan mau sakit. Ini istilah-istilah untuk jadi penawar supaya orang jangan takut kalau masuk hospital. Saya sehat insya Allah ya, untuk berobat. Masuk penjara, alhamdulillah. Paham, alhamdulillah. Munsik masuk penjara selalu jahat. Alhamdulillah Ustaz, saya kena tangkap polis. Jadi cut sampai situ kejahatan saya. Saya kena saman polis, alhamdulillah. Apa sebab? Munsik nakal di jalanan. Dengan ditangkapnya itu sadar. Oh, gitu. Itu lainnya. Iya. Nabi Ayub sakit, masih alhamdulillah. Iya, istilahnya. Ya. Kalau kita sakit sikit aja sudah meradang. Padahal penyakit itu menyadarkan. Ya, betapa syukurnya kalau sehat. Oh, begitu caranya. Itu dalam Islam macam itu cara berpikirnya. Ya. Itu. Oleh itu ada hadis yang mengatakan sakit, kalau orang sakit apa? Menghapus dosa. Kalau tidak sakit memang merayu-rayu selalu. Begitu sakit diam di rumah, lalu istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, ya Allah, ya Allah. Tuh. Tadinya jarang sebut. Alhamdulillah ya. Ada perubahan gitu nah. Oleh itu jangan galak. Beri peluang dia. Allah sendiri bagi peluang. Bersatulah melawan kejahatan ya. Ramai-ramai. Jangan ada peluang. Jangan bagi peluang dia. Di mana-mana dijaga. Datang sini dinasehat. Sini bagi nasihat. Ini yang bagi nasihat seorang aja. Yang lain sih ada geng. Itu. Nah ini jangan ada peluang. Jangan ada sama sekali dibagi ruang untuk orang buat jahat. Ya, itu. Kenapa? Karena kebaikan bersama adalah kekuatan yang tidak terkalahkan. Kenapa mereka suka berbuat jahat? Sebab masih ada geng.
Ingat sih, ada orang mengatakan, tidak apalah saya masuk neraka. Kan banyak geng. Sampai begitu dia. Cara berpikirnya. Maaf, beberapa artis tuh yang tidak punya adab lagi, mulut begitu, mulutnya celupar. Tidak lagi, tidak apalah. Saya masuk neraka, tidak sendirian. Mulut, hati-hati. Mulutmu harimaumu. Takut nauzubillah. Allah kabulkan itu percakapannya itu. Kalau serius betul ya. Jangan sembarang cakap. Kalau keburukan, kalau kebaikan sering-sering cakap. Nah, itu nah. Pendidikan adalah senjata terbaik. Tadi kita sudah cakap. Yang jahat kita didik. Tidak boleh dihukum dengan pengertian sampai si ada peluang untuk memperbaiki diri. Ya. Untuk mencapai mengatasi kejahatan dalam masyarakat. Ya. Jadi masalahnya pendidikan, terutama pendidikan rumah. Itu akibat ya kemarin kita cakap. Pendidikannya sama. Oleh itu maaflah ya, saya melihat, memantau tidak semuanya. Ini rumah orang miskin, ini rumah orang bodoh, yang sana orang pintar. Tuh. Yang sini memang lepak-lepak saja, kampung itu. Lorong itu lepak aja. Coba mau bergabung. Ya masalahnya keadaan ya. Pendidikan sih rata. Bukan kerajaan sih menyediakan. Gimana cara mengatasinya? Harus gotong royong. Peluang itu masih banyak sebenarnya untuk memperbaiki dan mengurangi kejahatan. Kecil atau besar. Ya. Jadi pendidikan. Oleh itu saya ingatkan, ya, ada satu bahasa yang mengatakan bahwa anak yatim itu bukan karena ditinggalkan bapaknya meninggal, bukan. Tapi karena tidak ada ilmu dan tidak ada adab. Anak jahat itu anak, masalahnya tidak ada pendidikan. Bukan kurang makan, bukan. Ini penting pendidikannya. Coba di kampung-kampung. Kan ada sekolah-sekolah. Jangan biarkan anak kita, anak cucu kita merayau-rayau. Dan kita bertuah ya. Free itu. Ini penting ya. Ketika kita berjuang bersama-sama melawan kejahatan, itu bermakna kita membangun jalan menuju masyarakat yang lebih baik. Saling memantau. Saya ingat aja waktu kita banjir ya, perumahan. Kan kerjasama. Saya sudah letih itu. Udah saya biarkan aja kereta begitu. Alhamdulillah jiran-jiran, Ustadz kita dorong. Kan gotong royong. Saya udahlah. Buat apa harta? Daripada kita letih betul ngurusnya. Ya, kejahatan pun begitu. Kalau kita bepergian, bagi sama jiran, bagi tahu. Saya mau bepergian, tolong ingat-ingatkan, tengok-tengokkan rumah saya. Kalau perlu kuncinya simpan sama dia. Kalau terjadi sesuatu, ini penting, itu namanya kejiranan. Ya, saling ambil berat. Kita berjuang bersama-sama. Itu ya. Kejahatan itu tanda dari ketidak ada kebahagiaan yang serius. Dalam apa? Dalam hati pelakunya. Jadi dari hatinya. Bukan dari mulutnya. Sebab si makan misalnya begitu. Banyak orang si makan si jahat pun. Hatinya busuk. Fi qulubihim marad. Di hatinya itu ada penyakit. Jadi orang korupsi itu bukan miskin. Tapi apa?
Perangainya suka curi. Penyakit itu. Jadi bukan miskin semata-mata. Tidak semuanya karena kemiskinan. Ya. Tetapi penyakit hati. Gitu ya. Nah, ini penting ya. Kejahatan tanda dari ketidakbahagiaan yang serius dalam hati pelakunya. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda kepada Siti Aisyah, wahai Aisyah, sesungguhnya seburuk-buruk kedudukan manusia di sisi Allah pada hari kiamat adalah apa? Orang yang ditinggalkan oleh manusia karena takut akan kejahatannya. Boleh kita dekat terus orang pergi ya. Boleh. Saya mau pindah rumah, si nyaman. Ada kata-kata bijak. Sebelum beli rumah, tengok jirannya dulu. Sebelum dibeli. Sampai begitu orang bijak mengatakan. Betapa pentingnya jiran. Gitu. Kalau jirannya pakar ibadah, kita dapat. Kalau dangdut sebelah, kita belajar dangdut. Maaf ya, itu kata-kata bijak bukan hadis. Ya. Sebelum beli rumah, tengok dulu jirannya, rumah yang akan kita beli. Sebelum duduk, siapa yang akan kita duduk itu sebelah kita. Nah, ini penting. Mudah-mudahan kita dapat taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.